Melanjutkan video sebelumnya, Suruo yang terjatuh karena kelelahan, setelah bertarung dengan Ye Sen, dia menjatuhkan tengkorak yang pernah dibawa oleh Blood River. Astaga, ini agak sulit. Terlihat sosok bayangan hitam yang menyeringai di hadapannya. Setelah pertemuan, menggabungkan dengan Blessings from the Spirit Instrument, segel sungai darah yang ditingkatkan, dan kamu masih punya kekuatan untuk merangkak sejauh ini. Seperti yang diharapkan dari King of Assassin. Aku hampir tidak bisa membunuhmu, menjengkelkan sekali. Lalu Suruo memberikan tengkorak itu kepada sosok tersebut. Aku sudah membawanya kembali tengkorak itu, sekarang apakah bisa kita bicara? Oh, jadi ini adalah tengkorak Venerable, Ye Sen, dari Sekte Wuji. Ya ampun, butuh waktu lama. Dan kamu lupa tentang kata-kata terakhir mastermu itu. Aku gak bisa menerima kekalahanku, di tangan Heavenly Conquering Honored One. Jika bintang-bintang berjalan sejajar, balaskanlah dendam itu untukku. Kamulah orang yang paling dihargai, jadi dia memilih untuk menyerahkan tugas ini padamu, tapi kamu percaya pada boneka kulit yang mengangkat tinjunya padamu. Itu sangat lucu. Jelas, siapa yang mengira itu palsu, boneka yang dibuat oleh Luan Yaner. Seperti gadis yang lugu, King of Assassin itu sama seperti menipu dirinya sendiri. Suruo berteriak keras dan berkata, aku tidak akan pernah. Lalu sosok tersebut memancarkan aura kutukan, dan ia menerapkannya ke tubuh Suruo. Sangat merepotkan, tapi aku kira itu cuma akan berhasil ketika jiwamu lemah seperti ini. Pertarungan itu membuatmu sangat melemah bukan? Jangan khawatir, kamu tidak akan merasakan apapun sekarang. Kamu akan merasa sangat membaik, sehingga kamu tidak akan bisa mengingat apapun lagi. Segel terkutuk akan menghilangkan semua ingatanmu yang pahit itu. Ancestor Blood River enggak berguna sampai saat ini, tapi dia berhasil membawa kembali hasil. Sayang sekali aku tidak punya waktu untuk memastikannya sendiri. Sosok itu pun menghancurkan tengkorak yang kekuatannya sudah ia serap, lanjut ia berkata. Yang mulia masih belum sadar, segera panggil dokter. Lord of the Red Mountain. Singkat cerita, pindah ke kamar permaisuri. Di sana ada Kinger yang mengawasi di balik jendela. Ternyata situasinya lebih buruk daripada apa yang kukira. Great Ancestor mempercayakan ini kepadaku, untuk memberikan ini kepada pemilik Heavenly Book. Tapi kemungkinan, aku tidak akan mendapatkan kesempatan itu dalam waktu dekat. Kalau Xiao Tu mungkin, tiba-tiba terdengar teriakan yang menyebutkan kata Supreme, membuat Kinger sontak kaget. Ye Sen berjalan menuju Yaner, yang sebelumnya ia tak sadarkan diri. Pergilah beristirahat. Kedua pengawal itu enggan meninggalkan penjagaannya, namun Ye Sen menatap tajam yang membuatnya ketakutan. Akhirnya Ye Sen pun dipersilahkan masuk ke kamar Yaner. Setelah di dalam kamar terlihat Yaner yang terbaring, lalu Ye Sen memanggil Luo Luo. Luo Luo pun muncul, aku mengerti, lalu ia mendekati Yaner dan memeriksanya. Tebakmu benar Master, itu racun. Seperti yang diharapkan, bahkan dengan segel terkutuk yang sudah dilepas, Yaner masih belum sadar. Aku memikirkannya ketika aku membawanya kembali. Tapi sudah bertahun-tahun, dan aku tidak tahu seberapa jauh mereka telah mengembangkan racun. Apa kau punya ide, Luo Luo? Itu sesuatu yang sudah lama hilang dalam catatan. The Killing Cell Poison. Mendengar kata tersebut, Ye Sen nampak terkejut. Penjelasan, yang disebut Killing Cell adalah segel yang ditanamkan pada tubuh seorang pengguna kutukan, yang berfungsi sebagai pembatas energi spiritual mereka. Itu akan terus melemahkan targetnya, mereka perlahan akan menderita berbagai cedera, dan mati karena tubuh mereka tidak bisa menahan kekuatan mereka. Lanjut Ye Sen berkata, menanamkan Blood River Cell nama untuk menutupi, dan menanamkan Killing Cell sebagai wujudnya. Dilihat dari wujudnya, Blood River hanya sebagai pion dalam rencana besar. Luo Luo yang kesal kepada Suruo berkata, adapun Suruo, dia seperti burung yang mengintai belalang, berani sekali mereka. Aku tidak percaya kakak kedua akan mengkhianati sekte kita. Semuanya akan terungkap dalam 3 hari, yang penting sekarang adalah menghilangkan racun kakak seniormu. Kalau saja itu cuma racun yang sederhana di dalam tubuhnya, tapi ini mempengaruhi pembuluh darahnya. Master, Anda punya ide. Kita tidak boleh ceroboh. Aku akan menggunakan Reversal of Five Paths untuk melepaskannya secara paksa. Tapi dengan Blood River Cell yang menguras energi spiritual Yaner, melepaskannya bahkan mungkin menyakitinya secara tidak sengaja. Aku tidak bisa bertaruh sendirian. Tiba-tiba Ye Sen melepaskan pakaiannya di hadapan Luo Luo yang membuatnya sangat terkejut. Apa Master bilang? Master akan berkultivasi ganda. Ye Sen pun mulai pemanasan, untuk memicu energi kutukan yang ada di tubuh Yaner. Terlihat aura ungu yang mulai merambat dari tubuh Yaner, lalu Ye Sen membuka mulut Yaner, terlihat di lidahnya ada tanda kutukan yang menjadi inti masalahnya.
Aku bisa merasakan perubahan pada killing cell di dalam tubuh Yaner, dan memindahkan segel itu ke tubuhku. Selagi Ye Shen dalam proses mengobati Yaner, tiba-tiba Kinger muncul dan berteriak, yang membuat Ye Shen sangat terkejut. Kamu tidak perlu melakukan itu. Kalian, Flower Sister, bukankah seharusnya kalian beristirahat di kamar tamu? Kita bisa membicarakan itu nanti, kalau senior menggunakan kultivasimu, untuk menghilangkan racun dari permaisuri, itu akan ada konsekuensinya. Apa maksudmu? Kami, The 100 Flowers, ahli dalam segala macam segel suci. Aku pernah menyelamatkan senior kultivator, yang menderita killing cell di bawah Great Ancestor. Meskipun ini adalah cara terbaik untuk memecahkan segel, ada perangkat mematikan di dalamnya. Ketika killing cell ditanamkan pada korbannya, sebagian darinya menjadi cadangan energi bagian pengguna. Dengan kata lain, senior bisa membunuhnya dengan menghilangkan sedikit sisa energinya. Itu bahayanya. Dalam situasi seperti ini, kita juga harus memperhatikan kondisi fisik yang mulia. Dan aku, yang mewakili tim 100 Flowers, mau membantumu, kalau senior mau mempercayaiku. Aku akan membalas bantuan senior, karena sudah menyelamatkan kami, dan saudariku. Luo pun berkata kepada Ye Shen, Master, aku sudah menyelidikinya dengan teknikku. Dia benar tentang segel suci, meskipun aku nggak yakin tentang motifnya. Aku tahu, terlihat kondisi Yaner yang wajahnya menjadi merah, karena pengobatannya terganggu oleh kedatangan Kinger. Waktu sangat penting, izinkan aku. Kinger pun memulai mengobati Yaner, dengan menyalurkan energinya ke tubuh Yaner. Hah, tunggu, ada yang salah. Kinger bergumam di dalam hatinya. Dia muncul menyerap energiku. Kinger yang kesakitan karena energinya terus dihisap, lanjut ia bergumam di dalam hatinya. Ini seharusnya bukan masalahnya. Killing cell hanya untuk menyerap budidaya korban, dan aku di sini hanya untuk menstabilkan. Jadi kenapa aku yang tersedot sekarang? Mungkinkah itu? Tiba-tiba Yaner bangun dan menatap ke arah Kinger, lalu Yaner berbisik kepadanya dan berkata, Aku ingin kamu. Kemudian Yaner mendorong Kinger sangat kuat, sampai ia terhempas jatuh. Lalu Ye Shen pun berkata, Aku tahu niatmu, tetapi kondisi tubuh Yaner istimewa. Kamu mungkin akan terluka. Kinger pun berkata dengan wajah yang menjadi merah. Mungkinkah akar spiritualnya menentang sifat killing cell? Lalu Ye Shen pun menjawab perkataan Kinger sambil menggendong Yaner. Memang akar Yaner berasal dari api, sedangkan killing cell berasal dari kayu. Karena sifat mereka berbeda, itu akan menyebabkan mereka secara tidak sadar, menyerap energi di sekitarnya. Aku menghargai niat baikmu untuk membantu muridku tersayang, namun kamu sudah meremehkan bahaya yang ditimbulkannya. Aku berencana menggunakan tubuhku, untuk menyalurkan energinya untuk melepaskan killing cell dari tubuhnya, dengan cara memberikan energi yang dibutuhkannya, melalui instrumen spiritual. Tetapi kamu yang melakukannya lebih dulu. Kinger begitu keheranan mendengar perkataan Ye Shen. Spiritual instrumen. Dia menyebutkan Heaven Book yang tak ternilai itu, sebagai spiritual instrumen biasa. Bukankah Heaven Book itu akan marah? Kinger pun malu sendiri, lalu ia bergumam di dalam hatinya. Jadi itu yang terjadi. Aku benar-benar bodoh. Aku ingin menawarkan bantuan, agar terasa lebih alami, ketika aku bisa mengembalikan Heavenly Book itu. Tapi aku terburu-buru. Aku lupa, kalau dialah orang yang menerima perlindungan Heavenly Book. Mana mungkin dia butuh bantuanku. Aku yakin dia bisa melihat maksudku, jika dia melakukannya, dan mulai mencurigaiku. Ye Shen pun tersenyum tipis, lalu ia berkata sambil berjalan menggendong Yaner. Tapi selanjutnya, ya, apapun yang kamu mau, bahkan dengan adanya instrumen spiritual untuk memelihara intinya, efeknya hanya sebentar saja. Aku bisa melihat bahwa teknik pemulihan segel terkutukmu sangat efektif, dan Yaner akan penuh dengan energi untuk bergerak. Lanjut Ye Shen berkata, yang membuat Kinger terkejut. Jadi, apa kau bisa mengajariku teknik Curse Cell Recovery itu? Dengan kekuatan dan menggunakan instrumen spiritual, untuk melengkapi dirinya menahan segel terkutuk. Harusnya itu berfungsi sebagai lapisan pertahanan lainnya melawan killing cell. Kau gadis kecil, kalau kau boleh. Ya tapi Curse Cell Recovery, adalah teknik yang diturunkan langsung di antara anggota tim 100 Flower, butuhkan waktu sekitar 10 hari untuk menguasainya. Tidak perlu untuk itu, kau bisa memberitahuku sekarang juga, dan aku akan mengikutinya. Namun tiba-tiba Kinger menutup wajahnya, terlihat ia sangat merah, melihat Ye Shen yang tidak mengenakan pakaian, dan duduk tepat di hadapannya. Ye Shen kebingungan dengan sikap Kinger, yang memalingkan pandangannya. Apa yang salah? Itu bukan apa-apa. Lanjut Kinger bergumam di dalam hatinya. Tenangkan pikiranku, tenangkan pikiranku. Setelah ia sedikit tenang, lanjut Kinger berkata,
Kamu boleh, untuk yang mulia, silahkan luaskan lautan energinya dari intinya. Itu juga proses paling sulit, di antara Five Paths yang tersembunyi di lautan energi, jika kamu melakukan kesalahan. Tiba-tiba Ye Zhen melakukan apa yang diarahkan oleh Qinger, dan hal itu pula membuat Qinger sangat terkejut. Seperti ini, lalu Qinger berkata di dalam hatinya, bukannya hanya ada 8 titik jangkar di dalam inti seseorang, dan dia berhasil menyalakan semuanya sekaligus. Dengan menghubungkan energi Anchors ke dalam diagram, kamu dapat mengatur efek dari segel terkutuk dan memodifikasinya. Semakin banyak jangkar yang kamu temukan, semakin rinci diagramnya, semakin efektif juga hasilnya. Tapi bahkan Great Ancestor kita yang hebat, hanya mampu menggali 9 jangkar, dan untuk menyalakannya akan butuh waktu hingga 3 hari. Tapi dia monster jenis apa? Setelah Ye Zhen selesai mempraktekkan yang diajarkan Qinger, lanjut ia berkata, "Kau, sekarang akan aku serahkan bagian berikutnya padamu." Benar, Qinger pun bergumam di dalam hatinya. Kembali ke topik, upaya Curse Cell Recovery, dengan 10 jangkar, apa yang akan terjadi? Aku mau lihat. Ternyata yang Qinger lihat adalah tubuh Ye Zhen yang tanpa mengenakan pakaian. Lalu kemudian, terlihat Yanner yang mulai bereaksi. Sedikit demi sedikit energi kutukannya mulai keluar. Lalu Yanner menjerit sangat keras. Dan Qinger pun menggigit kelingkingnya sendiri, dengan wajah yang menjadi merah sambil berkata pelan, "Apa yang akan berdampak kepadaku?" Singkat cerita, proses dalam mengobati Yanner pun selesai. Lalu Ye Zhen berjalan sambil membawa inti kutukan, yang sebelumnya ia dapatkan dari tubuh Yanner. "Kau, apakah berjalan baik?" Lalu Ye Zhen menghancurkan kutukan tersebut dan berkata, "Berkat kau, Yanner tidak lagi dalam bahaya." Senior berlebihan. Dari apa yang aku lihat sebelumnya, aku yakin yang mulia akan baik-baik saja bahkan tanpaku. Aku yakin senior bisa tahu kalau aku lagi bersalah, dan memutuskan untuk membantuku menyelamatkan muka. Menjalani dunia ini, keuntungan bagi orang lain adalah keuntungan bagi diri sendiri. Kalau aku menyadarinya sebagai hutang yang harus dibayar, jadi jangan terlalu dipikirkan. Dengan kata lain, selama masih dalam kemampuanku, aku akan membantu. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari senior. Tapi, ini belum waktunya. Tolong beri kami waktu, setelah adikku bangun, kami akan menjelaskannya dengan benar. Kalau gitu, aku mungkin akan merepotkanmu lagi. Jangan bilang begitu. Berapa banyak pengguna Killing Cell ini? Killing Cell adalah segel terkutuk yang sudah ada sejak zaman kuno, namun sekarang menjadi teknik terlarang. Mungkin dulu ada banyak kultivator yang mencari jalan pintas. Dan para korban itu adalah orang-orang yang dibawa oleh leluhur kami untuk kami bantu. Tapi aku tidak menyangka, ada seorang di antara para korban itu yang menyerang Yang Mulia. Tentu saja, lalu Ye Zhen bergumam di dalam hatinya. Tapi kemudian, di antara para kultivator ini, bagaimana mereka berhasil mendapatkan teknik terlarang? Terus Qinger melanjutkan ceritanya. Namun, leluhur pernah memberitahu kami, bahwa Killing Cell bukanlah sebagai alat untuk melakukan kerugian. Tapi 100 tahun yang lalu, seseorang telah memodifikasi teknik tersebut, dan menyebarkan metode tersebut. Dia hanya memberitahuku sekali. Tapi dia tahu siapa orang itu. Ya, cara dia menyebutnya, apakah mereka akrab? Selagi mereka mengobrol, kemudian terdengar suara Yanner, yang membuat Ye Zhen bergegas untuk menghampirinya. "Yanner, kamu sudah sadar?" "Master." Ye Zhen pun menggenggam tangannya. Lalu mendudukkan Yanner. Lanjut Yanner bertanya, "Master, bagaimana? Apa yang terjadi dengan adikku dan orang-orangku?" "Semuanya baik-baik saja, aku sudah menanganinya. Jangan lupa istirahat untuk saat ini. Untuk adikmu junior, aku punya rencana." Tiba-tiba Yanner sontak terkejut mendengar perkataan Ye Zhen, lalu ia menangis dan berkata, "Maafkan aku Master, aku sudah berbohong padamu. Aku sudah berjanji aku nggak akan membohongimu lagi, tapi aku gagal menepatinya." Ye Zhen pun mengusap air mata yang menetes di wajah Yanner, sambil tersenyum Ye Zhen berkata, "Ini tentang Xiu Luo." Lanjut Yanner berkata, "Jujur saja, kupikir aku tahu kenapa adik junior perempuanku melakukan ini. Setelah Master masuk untuk pengasingan, dan kami meninggalkan gunung, lalu kami kembali ke tempat sekte kita, dan di tempat meditasi favorit Master kami menemukan sebuah catatan misterius. Catatan itu mengatakan kalau Master tidak berada dalam pengasingan, tapi dibunuh oleh penakluk surgawi, tanpa ada yang tersisa dari tubuh Master. Aku sudah berusaha sekuat tenaga, tapi aku nggak bisa menghilangkan keraguan mereka sepenuhnya. Dia percaya kalau Master sudah terbunuh, dan dia berencana membalas dendam atas namamu. Aku coba menghentikannya, dan kita bertarung tapi aku tetap tidak bisa menghentikannya.
Sang penakluk langit. 100 tahun lalu aku ingat, dia adalah puncak dari ranah Life and Death Realm pada Seven Tribulation. Bukankah si Ulwo saat itu masih dalam Divinity Realm? Dia cari mati kalau benar-benar melakukannya. Lalu apa selanjutnya? Lanjut Yaner berkata, bahkan setelah perpecahan, aku mengumpulkan murid yang masih percaya pada Master, dan membuat sekte Wuji sebagai permaisuri. Setelah dia meninggalkan gunung, dia tidak langsung mencoba untuk balas dendam atas nama Master, tapi dia menemukan sebuah kelompok pembunuh dan menjelajahi benua Luo-Luo. Dia menuju ke selatan, dan memutuskan untuk menyelidiki kebenaran di balik serangan terhadap sekte tersebut. Tapi 15 tahun yang lalu, dia mendatangiku dan memberitahuku, bahwa dia menemukan cara untuk membunuh penangkal surgawi. Lalu dia mengatakan bahwa dia membutuhkan segel surgawi sebagai medium. Aku pun mencoba untuk menenangkannya, tetapi itu menjadi perkelahian. Tidak ada di antara kami yang bisa menanggung. Adik junior kedua akan datang lagi dan lagi untuk mencari segel itu, tapi setiap dia gagal, dia akan menghapus jejaknya, dan kembali bersembunyi sampai hari ini. Aku tidak menyangka, dia akan bergabung dengan si bajigur tua Blood River itu, dan kembali dengan gelar The King of Assassin. Ye Sen pun bergumam di dalam hatinya. Aneh, sang penakluk surgawi itu sangat kuat, tapi membutuhkan lebih dari sekedar cara untuk mengalahkannya. Dan Yaner mengatakan dia tidak akan segera merasakan cairan merah, jadi aktivitasnya selama 10 tahun ini layak diperhatikan. The King of Assassin Si Ulwo, dulu kau hanyalah kucing yang penakut. Flashback ke masa saat Si Ulwo kecil. Master, ini gelap dan menakutkan. Lalu Ye Sen pun datang menghampirinya. Apa yang kau lakukan di sini, sendirian di belakang gunung? Kakak senior pertamamu sangat khawatir. Master, lalu Si Ulwo berkata, jika aku tidak melakukan ujian keberanian yang diberikan mereka ini, mereka nggak mau bermain denganku lagi. Ye Sen pun menggendong Si Ulwo kecil dan berkata, di sini Master akan meminjamkanmu salah satu harta rahasiaku. Inilah event Horizon Mirror, usaplah saat kau dalam bahaya, dan kau akan berpindah ke tempat yang aman. Master, Anda juga merasa takut. Lalu Ye Sen mencubit hidung Si Ulwo, sambil tertawa ia berkata, tentu saja, semua orang juga merasakannya. Master bohong, setiap kali kami diserang, Masterlah yang pertama menghadapinya, dan Master tidak pernah kalah. Itu semua karena aku takut. Aku takut kalau aku kalah, dan tidak ada orang lain yang bisa melindungi kalian semua. Bukannya kau juga mau tetap bersama dengan semua orang? Ketakutan dapat membawa keberanian ketika kau kalah, terimalah dan kau tidak akan pernah takut pada kultivator yang jahat, mulai dari sekarang dan seterusnya. Lalu Ye Sen pun membawa Si Ulwo untuk kembali ke sektenya. Kemudian untuk hari ini, apa masih ada yang ditakutkan? Mastermu ada di sini, semuanya akan baik-baik saja. Lalu Yaner memanggil-manggil Ye Sen, yang membuat ia tersadar dari lamunannya. Master, apa ada yang salah? Sejenak mereka pun saling memandang, dan membuat suasana sedikit canggung. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, lagi pula aku sudah memberikan pesan kepada dia, untuk kembali dalam 3 hari dan menjelaskan sesuatu pada kita. Anda sudah mengatur itu, 3 hari waktu yang cukup luang. Aku juga sudah melakukan persiapan, kali ini dia akan tinggal dan berbicara, dan dengan kematian leluhur Blood River, kekuatan yang pernah dimiliki sektenya akan segera hilang. Tiba-tiba Yaner terhuyung dan ia hendak jatuh, namun Ye Sen dengan sigap menangkapnya. Yaner, kau bahkan tidak bisa berdiri dengan baik, kau harus istirahat. Aku menggunakan dual cultivation untuk membersihkan segel Blood River dari tubuhmu, tapi intimu masih rusak. Kau perlu beristirahat untuk pulih, kau tidak boleh terburu-buru soal itu. Mendengar kata dual cultivation membuat Yaner terkejut, dan wajahnya menjadi merah. Apa, dual cultivation? Apa ada yang salah dengan itu? Terlihat Yaner sedikit kesal dan matanya berkaca-kaca. Kenapa Master melakukan ini saat aku lagi nggak sadar? Tiba-tiba Yaner ngamuk dan memukuli Ye Sen sambil menangis. Kenapa kamu nggak tunggu sampai aku bangun? Master baka-baka, apa kau menyuruhku untuk menunggu, di saat nyawamu dalam bahaya? Aduh sakit, cukup. Yaner pun berhenti memukuli Ye Sen, terlihat ia sangat kelelahan. Lanjut Yaner berkata, ngomong-ngomong, bagaimana bisa ku terkena Killing Seal? Itu bukan gayanya, dan si adik junior juga nggak terampil dengan kutukan. Lalu tiba-tiba Yaner menyebutkan nama Xiao Chun, terlihat di lain sisi, Xiao Chun yang menjawab panggilan Yaner, dengan tubuh yang penuh dengan luka. Aku di sini, sesuai perintah yang mulia, aku sudah berjaga di lonceng rahasia. Seperti yang Anda harapkan, ada upaya untuk menyusup, setelah perjuangan singkat, orang itu pergi dan orang ini ahli dalam segel terkutuk. Ternyata Xiao Chun terkena segel kutukan oleh sosok tersebut, yang sebelumnya juga, dia yang menerapkan kutukan kepada Si Ulwo.
Setidaknya aku melihatnya, semuanya baik-baik saja. Tahan posisimu, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Lalu Yaner berkata kepada Ye Sen, Master, ada seseorang yang bekerja sama dengan adik junior, tapi segel pembunuh itu mungkin perbuatan orang itu. Karena itu, aku pikir kita tidak akan bertemu dengannya dalam 3 hari. Tidak, dia akan datang besok. Aku baru saja bertarung melawannya, dan aku bisa tahu, bahwa tujuannya adalah untuk mengambil Heaven Sword Seal. Dari awal dia mundur bukan karena aku, tapi karena dia terluka parah. Dengan situasi yang kacau, dan kau lagi tidak berkuasa, itu adalah kesempatan terbaik bagi Xiu Luo. Tapi Master, jika adik junior ingin memperbaiki hubungannya dengan kita, maka rencana di balik layar, tidak akan membiarkan dia melakukan sesuai keinginannya. Lalu Ye Sen pun menghitung atau meramalkan sesuatu layaknya dukun, kemudian Ye Sen tersenyum kepada Yaner dan berkata, besok adalah waktunya. Pindah ke sisi lain, terlihat Xiao Qiao yang sedang menjaga gurunya, yang masih belum siuman juga. Lalu tiba-tiba Xiao Qiao nampak terlihat senang, sampai-sampai dia menitikkan air mata, dan terlihat gurunya yang sudah cukup lama koma, kini telah membuka matanya. Dan video pun bersambung.